Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan materi IPS di semester genap ini. Dan untuk pertemuan kali ini kita memasuki bab yang keempat ya. Dan untuk submateri yang pertama di bab 4 ini, kita akan belajar tentang masa praaksara. Oke adik-adik, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, saya ingatkan sekali lagi supaya kalian tetap disiplin protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Oke adik-adik, mari kita ikuti materi hari ini. Nah adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Coba, gambar apa itu adik-adik? Ya, itu adalah gambar manusia purba, manusia yang hidup jutaan tahun yang lalu. Nah, apa hubungannya dengan masa praaksara? Nah, ada yang tahu? Nah, untuk mengetahui hubungan tersebut, mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang yang pertama. Kita akan mengenal masa praaksara, kemudian periodisasi masa praaksara, kemudian nilai-nilai budaya masa praaksara, dan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, apa sih masa praaksara itu? Di praaksara itu terdiri dari dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi masa praaksara itu adalah masa manusia belum mengenal tulisan. Nah, itu masa praaksara. Dan masa praaksara itu disebut juga masa prasejarah ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang periodisasi masa praaksara. Nah, periodisasi masa praaksara ini dibagi menjadi 3. Ada secara geologis, secara arkeologis, dan berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dulu periodisasi secara geologis. Nah, coba perhatikan. Jadi periodisasi geologis itu adalah kurun waktu di mana dilihat dari perkembangan muka bumi. Jadi dari bumi terbentuk sampai sekarang ini. Nah, periodisasi geologis itu ada 4 ya. Dari yang paling tua sekali, yang pertama itu ada Arkaikum, itu sekitar 2.500 tahun yang lalu. Nah, ciri kehidupannya di sana belum ada kehidupan karena pada saat itu bumi baru terbentuk dan kondisinya masih panas, jadi tidak ada kehidupan. Kemudian yang kedua ada Paleozoikum, itu sekitar 340 juta tahun yang lalu. Nah, ciri kehidupannya di sini mulai muncul binatang atau hewan. Nah, yang muncul itu adalah hewan kecil tidak bertulang punggung, ikan, reptil, dan amfibi. Kemudian selanjutnya ada Mesozoikum, itu 140 juta tahun yang lalu. Nah, di sini muncul reptil raksasa. Kalau kalian pernah melihat film-film dinosaurus, nah itu ada di zaman Mesozoikum. Nah, yang keempat ada zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Itu dibagi menjadi 2, ada zaman tersier dan kuarter. Zaman tersier terjadi 60 juta tahun yang lalu. Nah, di sini sudah muncul hewan mamalia atau menyusui dengan ukuran besar. Contohnya ada gajah purba atau yang disebut mamut ya. Kemudian di zaman kuarter itu 3 juta tahun yang lalu. Nah, disinilah muncul awal kehidupan manusia. Nah, jadi di sini sudah ada manusia, yang disebut manusia purba, seperti gambar yang ada di awal tadi. Jadi tadi kita lanjut.
Nah, untuk periodisasi secara arkeologis, kalau tadi kita geologis, kita masuk ke arkeologis, itu dibagi menjadi dua, ada zaman batu dan ada zaman logam. Kita ke zaman batu dulu. Nah, zaman batu, di sini ada tabel ya, kalian perhatikan, ada nama zaman, ada ciri zamannya, ada contoh gambar atau hasil budaya dari zaman batu, kemudian ada fungsi dari alat tersebut. Yang pertama ada Paleolitikum atau zaman batu tua, itu yang pertama. Cirinya yaitu manusia hidupnya berpindah-pindah atau nomaden, kemudian makanan mengambil dari alam, alat terbuat dari batu kasar. Nah, contoh alat-alatnya di sini ada kapak genggam, perimbas, alat dari tulang dan tanduk rusa, kemudian ada alat serpi. Nah, di situ ada fungsinya masing-masing ya, misal kapak genggam untuk mengiris daging buruan, kapak perimbas untuk menetak makanan, kemudian ada yang alat dari tulang untuk mengorek ubi, untuk menangkap ikan, kemudian alat serpi untuk berburu, dan lain-lain. Itu ya, kalian bisa baca lagi nanti, bisa lihat lagi videonya. Kemudian yang kedua ada Mesolitikum, itu ada zaman batu tengah. Nah, ciri ini masih sama ya, hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Kemudian makanan masih dari alam. Kemudian, nah, yang membedakan ini alat-alat terbuat dari batu sudah mulai halus. Contohnya ada kapak pebble, ada kejoken modinger, ada hedgecork, ada pipisan. Nah, ada kapak pebble itu untuk merobek atau mengoyak daging. Nah, yang joken modinger ini sampah dapur. Nah, jadi dahulu hanya berisi sampah kerang. Biasanya terletak di pesisir pantai. Jadi itu macam gundukan itu ya. Kemudian ada kapak pendek untuk merobek, mengoyak, pipisan untuk menggiling makanan. Kemudian zaman batu yang ketiga ada Neolitikum atau zaman batu muda. Cirinya hidupnya menetap. Nah, ini sudah menetap. Kemudian ciri yang kedua, makanan sudah memproduksi sendiri, jadi sudah bisa memproduksi makanan sendiri. Kemudian alat-alat sudah halus, ya, yang dari batu sudah halus, kemudian sudah berbaju atau berpakaian. Nah, di situ contoh peralatannya ada kapak persegi, kapak lonjong, kapak bahu. Kemudian sudah ada perhiasan juga, ya. Kemudian ada pakaian dari kulit kayu, kemudian ada tembikar. Untuk fungsinya kalian bisa baca ya, jadi kalian nanti bisa ulang untuk menonton video ini. Kemudian yang keempat ada Megalitikum atau zaman batu besar. Cirinya hidup manusia sudah menetap, sudah memproduksi makanan sendiri, dan sudah berpakaian. Contoh di sini ada menhir. Ini sudah semakin modern ya. Ada menhir adalah tugu batu untuk menyembah atau memuja arwah nenek moyang. Jadi di zaman Megalitikum ini sudah mengenal yang namanya kepercayaan. Ada dolmen untuk meletakkan sesaji. Kemudian ada sarkofagus, itu adalah kuburan. Kemudian, nah itu ya. Nah, kemudian untuk zaman logam itu dibedakan menjadi 3. Tadi zaman batu dibedakan menjadi 4. Kalau zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu ada zaman perunggu, tembaga, dan besi. Nah, contoh hasil kebudayaan di zaman tersebut, di sini contoh ada kapak sepatu. Ini dari perunggu ya, ada kapak corong, ada nekara, dan ada moko. Kemudian selanjutnya ada periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, di sini ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Kita bahas dulu yang masa berburu dan mengumpulkan makanan. Itu ada 2. Ada tingkat sederhana dan ada tingkat. Nah, di sini perbedaan di masa berburu tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Yang pertama, dilihat dari kehidupan ekonominya. Di tingkat sederhana, manusianya berburu hewan, umbi-umbian,
buah serta dedaunan. Sedangkan di tingkat lanjut, mereka sudah mengenal bercocok tanam dengan sistem ladang. Juga masih berburu hewan, menangkap ikan dan kerang. Kemudian di kehidupan sosialnya, di tingkat sederhana, manusia hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga kecil dan hidupnya masih berpindah-pindah. Kemudian kalau tingkat lanjut, mulai hidup menetap di gua, dan gua yang dipilih itu berada di lereng bukit dan dekat dengan mata air. Untuk kehidupan budayanya, di tingkat sederhana sudah mampu membuat alat dari batu, tulang, dan kayu. Ya. Kemudian kalau di tingkat lanjut, itu mereka sudah bisa membuat lukisan di dinding gua, kemudian membuat alat atau perkakas antara lain kapak Sumatera dan alat tulang sampung. Kemudian di masa bercocok tanam, yaitu ciri-cirinya, untuk kehidupan ekonominya mereka sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian bercocok tanamnya sudah dengan berladang, mampu mengembangbiakkan hewan ternak, dan sudah melakukan perdagangan bersifat barter. Untuk kehidupan sosialnya, mereka sudah hidup menetap dan berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Kemudian untuk kehidupan budayanya, sudah mampu membuat alat seperti kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, alat pemukul kulit kayu, dan perhiasan dari batu dan kulit kerang. Kemudian yang ketiga, ada masa perundagian. Untuk kehidupan ekonominya, di masa perundagian ini manusia sudah melakukan pertanian di ladang dan di sawah. Kemudian sudah mampu mengembangkan irigasi atau sistem tata air untuk pertanian. Kemudian sudah melakukan perdagangan antar pulau. Peternakan semakin berkembang dan teknologi juga berkembang. Untuk kehidupan sosialnya, manusia sudah hidup menetap di perkampungan yang lebih besar. Dan masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam. Ada petani, ada nelayan, ada peternak. Untuk kehidupan budayanya, nah di sini manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan dan perkakas. Alat terbuat dari logam, kemudian kepercayaan sudah berkembang yaitu menyembah nenek moyang, kemudian berkembang seni lukis, seni ukir, seni patung, dan seni bangunan. Nah, kemudian apa sih nilai-nilai budaya di masa praaksara yang dapat diambil? Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama ada nilai religius. Nah, karena di masyarakat praaksara tadi sudah mengenal kepercayaan, yaitu memuja nenek moyang. Kemudian gotong royong, nah karena manusianya hidup secara berkelompok, kemudian bermusyawarah, keadilan, bercocok tanam, dan pelayaran. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi siapa sih nenek moyang bangsa Indonesia itu? Jadi ada ahli sejarah yang bernama Paul dan Fritz Saracen mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras penduduk ini disebut orang Vedda, ya jadi suku Vedda. Pada zaman es, jadi zaman dahulu, ras ini menempati wilayah Asia Tenggara yang pada waktu itu masih menjadi satu dengan daratan Asia. Setelah daratan es yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia mencair, zaman es pun berakhir. Wilayah Indonesia dibagi menjadi kepulauan yang terpisah dari daratan Asia oleh Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Orang Vedda kemudian menyebar ke wilayah timur dan mendiami wilayah Sulawesi Selatan, Papua, Kei, Seram, Timor Barat, Flores Barat, sampai Melanesia. Beberapa suku yang diyakini memiliki hubungan erat dengan orang Vedda, yaitu suku Toala di Sulawesi, suku Kubu, suku Lubu, dan suku Talang Mama di Sumatera. Nah, jadi di sini ada asal-usul serta persebaran penduduk Indonesia atau nenek moyang. Jadi selain
orang Veda tadi, suku Veda, jadi dia sudah bermigrasi ke arah timur, itu ada pendatang ya. Jadi nenek moyang kita juga ada pendatang dari Austronesia, Melanesia, Madagaskar, dan India, dan ada pendatang dari Arab, Yunan, Asia, dan Afrika. Ya. Nah, yang pendatang ini dibagi menjadi dua. Ada Deutero-Melayu dan Proto-Melayu. Jadi, Deutero-Melayu itu adalah Melayu muda, Proto-Melayu itu Melayu tua. Nah, kita ke Proto-Melayu dulu karena dia Melayu tua. Jadi, masuk ke Indonesia itu melalui Indonesia bagian barat ya, melalui Semenanjung Melayu terus ke Sumatera. Nah, suku-suku turunan dari Proto-Melayu ini ada, contohnya ada Madura, suku Manado, Banjar, Tidung, Bali, Dani, Asmat, serta suku-suku pribumi lainnya Indonesia yang belum disebutkan. Nah, kemudian untuk Deutero-Melayu, nah, itu juga ada melalui jalan barat dan ada jalan timur. Nah, dari Semenanjung Malaya terus ke Sumatera. Sementara untuk melalui jalur timur itu dari Filipina masuk ke Sulawesi. Nah, sukunya ada Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, Melayu, Aceh, Gayo, Batak, Mandailing, Minang, Padang, Komering, Palembang, dan sebagainya ya. Jadi itu suku dari Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Nah, ini perjalanan dari tadi ya, nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi yang garis merah itu adalah Proto-Melayu, yang hitam itu adalah Deutero-Melayu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk yang Proto-Melayu atau Melayu tua, coba kalian lihat yang merah, itu ada dua jalur, ada jalur barat dan jalur timur. Ya, ada yang melalui Semenanjung Malaya masuk ke Sumatera, menyebar ke Kalimantan, Jawa, dan seterusnya. Kemudian ada yang melalui Filipina masuk ke Sulawesi. Kemudian yang Deutero-Melayu atau Melayu muda itu yang garis hitam ya. Dia dari Semenanjung Indochina, kemudian masuk ke Malaya, masuk ke Sulawesi, masuk ke Jawa, Kalimantan, kemudian lanjut ke pulau-pulau lainnya. Oke adik-adik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Jadi setelah ini kalian mengerjakan LKS atau kuis seperti biasanya. Kuisnya akan saya kirim melalui link di Google Form ya. Oke adik-adik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.